Prof. Rian. Sudah 1 bulan penuh aku berdinas di Kampung Sodong. Banyak suka duka yang kualami semenjak pertama kali menginjakkan kaki di sini. Hingga tak kuasa menahan tangis haru saat warga yang bisa dihitung dengan jari mengadakan acara pelepasan untukku meninggalkan tempat ini. Selama ini rutin aku turun ke kota untuk menjenguk anak-anak. Alhamdulillah, meski tak pernah bertatap muka, tapi selama aku berkunjung, mantan papa mertua tak menunjukkan sikap membenci seperti saat bertemu di rumah sakit pertama kali. Namun begitu tetap saja, tak pernah ada obrolan di antara kami. Bahkan dia jarang keluar ketika aku dan AA duduk di teras rumah. Keluar dari kampung, aku langsung menuju tempat kerja baru, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Margono Sukorejo, Purwokerto. Berada di tempat yang berbeda, ternyata lumayan mudah beradaptasi dengan semua dokter dan staf karyawan di rumah sakit itu. Rasanya seperti mendapat rumah baru yang nyaman. Aku berniat tidak akan lagi melakukan kesalahan serupa seperti yang dahulu pernah terlakukan. Dokter Rian, bisa bicara sebentar? Aku menoleh ketika mendengar suara seorang wanita menyapa di belakang. Tak jauh di sana berdiri seorang wanita berjas dokter, cantik dan agamis, memakai gamis dan jilbab menutupi dada. Ya, mau bicara apa? Aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Lupa atau gimana? Saya Vera Maisura. Aku mencoba mengingat, lalu seperti membuka kenangan lama. Dia teman seangkatan dulu di kedokteran umum. Vera, apa kabar? Baik, Mas. Mas, apa kabar? Baik. Kamu beda banget. Udah muslimah begini, Mas sampai nggak ngenali. Alhamdulillah, Mas. Hidup itu berproses. Yang diharapkan pada akhirnya adalah sesuai dengan syariat. Dan kini aku sudah mulai mencoba. Aku hanya mengangguk mendengar ucapannya. Mas udah kerja di sini sekarang? Iya, dipindah tugaskan. Kok bisa? Jangan cari tahu kenapa, yang jelas aku udah di sini. Oh iya deh, seluruh keluarga jadi udah menetap di sini juga. Anak dan istri juga. Aku terdiam saat dia bertanya demikian. Haruskah aku katakan jika aku adalah seorang duda? Iya, semua ada di sini. Aku mencoba menutupi statusku. Toh nggak penting juga jujur. Istrinya dokter juga kan? Iya. Tunggu. Namanya siapa? Dinas di rumah sakit mana? Pertanyaan menjebak. Sebenarnya malas untuk kutanggapi, tapi takut dikira sombong. Dokter Saina Nur Aswia. Tunggu, jangan bilang Saina anaknya dokter Langit. Emang iya? Aku sama dia itu sepupu. 2 netraku membelalak. Tapi aku dengar dia sama suaminya udah cerai. Tak dapat berkata, aku hanya bisa tersenyum. Jadi yang benarnya yang mana nih, Mas? Kuhela napas panjang. Apa aja benar, dikondisikan aja. Aku menjawab dengan pembawaan tenang dan santai. Wanita di hadapanku sampai menggeleng-gelengkan kepala. Udah ya, saya mau masuk ruangan dulu. Iya, Mas. Ntar kalau aku ketemu Saina, aku mau kasih tahu dia kalau kamu dinas di sini. Lagi-lagi aku tak bisa berkata, hanya langkah yang terus terangkat hingga sampai di ruang baru
di tempat baru pula. Mengabaikan siapa yang kutemui tadi, jemari justru tergerak untuk menyusun dan menata meja kerja sesuai keinginan. Hingga tak lama seorang perawat masuk ke ruangan. "Permisi dok, mau ngantar status pasien." "Oh ya, silakan taruh di atas meja." "Baik dok, permisi." "Iya, terima kasih ya." "Oh ya, 15 menit lagi kita mulai." "Baik dok." Jam demi jam terlalui, pasien dengan berbagai jenis keluhan datang dan pergi. Ada yang sudah sering rawat jalan dan sangat terhenyak karena tak menemukan dokter yang biasa menangani mereka. Padahal andai mereka tahu bahwa dokter kesayangan mereka itu sedang mengambil pendidikan lanjutan untuk menguasai bidang lain yang lebih spesifik. Aku kapan? Entahlah, mungkin sampai Zaina mau kembali padaku. Sudah jam 1 siang, buru-buru aku keluar membeli makan siang dan menyempatkan waktu untuk menjenguk AA. Sampai di sana, aku melihat papa mertua tengah duduk bersama Hakim. Apa maunya lelaki itu? Kenapa dia terus-menerus mencoba mengambil hati banyak orang di rumah itu? Tak mau turun dan ikut bergabung, karena tahu pasti nantinya aku hanya akan jadi nyamuk di antara mereka. Ku pilih untuk menitip makanan itu pada ART yang kebetulan keluar sampai ke pagar. "Bi, saya boleh minta tolong?" Aku turun dari mobil dan berjalan menuju pagar. "Pak Rian?" "Iya." "Bi, saya minta tolong, berikan nasi kotak ini untuk seluruh keluarga. Yang ini saya lebihkan 1 untuk Bibi." "Wah, terima kasih Pak. Baik, akan saya berikan ini kepada semua yang ada di rumah." "Terima kasih ya Bi." "Sama-sama Pak Rian." Sedikit lega, akhirnya aku kembali menjalankan mobil dan berniat balik ke rumah sakit karena mendapat telepon dari perawat jaga. Namun, di tengah jalan aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Karena penasaran, ku coba mengangkat. "Halo, Friska." Dek, dek. Entah kenapa, jantungku sedikit menyentak kuat. Sudah lama aku tak mendengar suaranya karena memang sengaja aku tak pernah mengangkat panggilan dari dia. Kini suaranya kembali terdengar. Ada keinginan untuk menutup sambungan telepon itu, tapi Friska mencoba menghentikan. "Jangan tutup teleponnya, Mas. Aku hanya ingin mendengar 1 kata saja keluar dari bibirmu, sebab aku sangat rindu. Aku rindu padamu, Mas." Terdengar suaranya di seberang sana, menangis sampai terisak, dan aku hanya diam. "Bicaralah, Mas. 1 kata saja, please." "Iya." Aku hanya menjawab 1 kata, tak ingin memperpanjang durasi kami berbicara, karena takut rasa iba akan membuat pilihanku tergoyahkan. Ya, melupakan Friska sulit, dan aku sudah mampu melaluinya. Jika aku biarkan rasa itu kembali ada, maka semua akan kembali hancur. Tanpa menunggu, ku matikan sambungan telepon. Tapi Friska kembali melakukan panggilan sampai 10 kali. Namun, tak satu pun panggilan itu ku angkat kembali. Hingga Friska lelah dan memutuskan untuk mengirim sebuah pesan. "Aku di skorsing, Mas, selama 3 bulan. Setelah masa skorsing selesai, aku tetap akan bekerja di rumah sakit itu. Tapi sepertinya aku akan mengurus pindah karena ketika di sana aku selalu mengingatmu. Semua terasa berat ku lalui. Aku bahkan sudah tidak menempati lagi rumah yang kamu hadiahkan untukku. Karena semua kenangan tentang kamu
menjelma bagai badai yang setiap detik memporak-porandakan hatiku. Hidupku kini terasa kosong tanpa kamu. Kembalilah padaku, Mas. Aku sangat mencintaimu. Aku membaca pesan dari Friska dengan perasaan tersayat. Sungguh bukan dia saja yang menderita karena perselingkuhan kami. Nyatanya, aku juga harus kehilangan istri dan anak-anakku. Bangkitlah Friska, lupakan aku. Kamu pasti akan bahagia. Sebuah pesan balasan sepertinya patut kukirimkan. Aku tak ingin dia terpuruk. Tidak bisa, Mas. Aku butuh kamu. Please, video call sekali aja. Aku janji tidak akan bicara. Hanya melihat wajahmu sudah mengobati rasa rinduku. Uhela napas berat. Jika aku turuti nafsu, Friska akan semakin terluka, sementara aku tidak ingin bersamanya. Sebab itu, aku memilih menonaktifkan ponsel. Maafkan aku, Fris. Aku benar-benar minta maaf. Semenjak Friska menelpon, perasaanku tak enak. Bahkan di malam harinya pun, hati ini masih gundah gulana. Sungguh aku merasa kasihan pada Friska. Hari ini, jadwal check up AA ke rumah sakit. Aku mencoba menghubungi Zaina dan minta izin ikut mengantar. Mantan istriku itu mengizinkan, tapi dia justru menolak ikut serta dan memintaku saja yang membawa AA. Terlihat sekali ingin menghindar. Entah bagaimana cara mengambil hatinya kembali. Setelah kejadian, dia melihat Vena memelukku, sikapnya semakin dingin. Meski sedikit kecewa karena kupikir ini adalah kesempatan yang baik bersama, bertiga. Tapi tak mengapa, ku iakan untuk mengantar AA seorang diri. Sampai ke rumah, Sus membawa keluar Talita hingga aku bisa bertemu sejenak. Sekitar 15 menit kemudian, aku dan AA pun berangkat. Ku perhatikan, AA tak seperti biasa bertemu. Banyak bicara dan antusias jika bertanya. Tapi hari ini tatapannya kosong. AA sakit, dia menggeleng. Lapar atau pengen minum? Dia kembali menggeleng. Lalu tiba-tiba memelukku. Aku gak mau papa baru, aku cuma mau papa seorang. Dia terus menangis kencang, membuatku sampai harus meminggirkan mobil. Ku balas pelukannya dan mencium pucuk kepala. Apa Zaina sudah memberitahu perihal perpisahan kami? Papa gak akan kemana-mana dan selamanya akan menjadi papa AA dan Dedek. Tapi kata mama, benar papa dan mama sudah berpisah. Makanya papa gak boleh nginap lagi di rumah opa. Pa, kenapa papa sama mama bisa? Aku gak mau kalian bisa. Tangis dan isakan AA menyayat lubuk hatiku. Andai aku tak pernah mendua, maka bocah ini tak akan semenderita sekarang. Maafkan papa, nak. Mama sama papa mengalami masalah yang tidak bisa kami ceritakan kepada AA sekarang. Meski begitu, kami tetap akan selalu ada untuk AA dan Dedek. Apapun yang AA inginkan, mama dan papa tetap akan penuhinya. Tapi AA gak mau papa dan mama berpisah. Sayang, kadang ada keinginan kita yang tidak semuanya bisa terpenuhi. AA tetap harus bersyukur karena apapun takdir Allah, itulah yang terbaik. Buktinya sampai sekarang AA bisa ketemu papa dan mama. AA tak berkata apapun. Mungkin ia bingung mau seperti apa meluapkan emosinya. Aku berjanji beberapa waktu ini akan rutin mengajak bertemu demi menstabilkan emosinya.
"Aa, jangan nangis lagi ya nak. Nanti sore Papa akan jemput Aa lagi. Kita keluar makan. Nanti Papa ngajak Mama juga sama Dedek." Dia hanya menatapku dengan wajah sudah dipenuhi air mata. Sungguh hati ini sakit melihatnya demikian. Aa kemudian mengangguk dan memelukku kembali. Tangisnya pecah lagi. "Lindungilah anakku ini, ya Rob. Karena ulahku dia menderita. Semenjak kecil sudah merasakan kehilangan. Sungguh tak adil, tapi semua karena diriku sendiri. Maafkan aku jika kau berkenan persatukan kembali aku dan keluargaku ini." Usai mengantar Aa, aku kembali ke rumah sakit. Masih terbayang dalam ingatan bagaimana lesunya sulungku itu. Bahkan sampai di rumah pun dia tak banyak bicara dan bahkan tak mau kuajak makan. Akhirnya aku hanya membeli dan menyuruhnya makan di rumah. Mobil berhenti di parkiran. Entah kenapa perasaanku terasa tak enak. Sampai di koridor, seorang suster menemuiku. "Permisi dok." "Iya, ada apa?" "Ada seorang wanita ingin bertemu dokter. Saya menyuruhnya menunggu di ruangan, tapi dia menolak. Dia bilang namanya siapa?" "Tidak dok, sekarang dia di mana?" "Menunggu di kantin." "Saya minta tolong carikan dia dan suruh ke ruangan saya. Saya menunggu di sana." "Baik dok." Aku meneruskan langkah sampai ke ruangan, lalu mulai membuka beberapa laporan yang harus ku selesaikan. Sekitar 10 menit kemudian, pintu ruanganku terketuk. "Assalamualaikum." Aku terhenyak mendengar suara itu yang bersamaan dengan terbukanya pintu. Friska. Bersambung.